Apa sih hubungannya jiwa dengan akal? Jadi kita ini punya ruh, juga punya akal. Yang pertama kata Al-Amiri, akal kita itu adalah hujjah atau dalil dari Tuhan. Jadi di antara bukti kemahakuasaan Tuhan, kebesaran Tuhan itu akal kita. Tidak mungkin akal yang serumit itu, sekompleks itu, terjadi hanya secara kebetulan saja. Pasti ada campur tangan Tuhan yang maha kuasa. Buktinya apa? Sama-sama punya otaknya, ya makhluk yang lain tidak bisa se-complicated manusia. Tidak bisa berpikir serumit manusia. Nah, kalau pakai pernyataan ini berarti kalau ada apa sih buktinya Tuhan, kita punya akal. Jadi yang dengan akal itu kita sekarang berpikir tentang Tuhan. Baik, ini asumsi pertama dari Al-Amiri. Kata beliau, akal itu kalau tidak terpengaruh oleh hal-hal yang negatif, yang merusak, secara esensial kalau dia jernih, pasti dia kenal Tuhan dan siap mengikuti perintah-perintahnya. Kalau dia jernih loh ya. Cuma kalau sedang tidak jernih ya mungkin kayak kita kadang-kadang kan disuruh sholat ya kadang bolong-bolong. Nanti kalau diingatkan sholatnya kok masih bolong-bolong, tidak apa-apalah Allah Maha Pengampun. Nah, itu berarti masih belum terlalu jernih. Akal yang jernih itu sadar posisinya di hadapan Tuhan. Terus yang ketiga, gimana sih akal itu biar jernih? Dia harus orientasinya ilahiyah. Kemudian dia harus mampu menyambungkan dirinya dengan jiwa, dengan roh. Jadi jiwa dan roh itu seperti daya penglihatan dengan mata. Maksudnya apa? Kata Al-Amiri begini loh. Kalau jiwa kita tidak nyambung dengan akal, itu kita seperti orang buta. Tidak akan bisa apa-apa. Mungkin kita protes. Loh, tapi kan ada wahyu, Pak. Loh, emangnya wahyu bisa kita baca kalau akal kita macet? Kalau kalian sedang tidak bisa mikir, buntu Pak pikiran saya disodori Al-Quran, ya tetap buntu. Pikirannya tidak jalan, tidak terbuka. Jadi berarti apa? Jiwa harus kita sambungkan dengan akal. Karena nasibnya jiwa itu ada di dua sisi. Ini seperti eh, yang satu positif, yang satu kutub negatif. Yang positif itu akal, yang negatif itu jasmani atau badan. Jadi jiwa kita itu nyambung dengan badan jasmani yang oleh Al-Amiri disebut alam rendah. Juga nyambung dengan akal. Kalau jiwa kita menghadapnya ke akal, kata dia, maka hidup kita hidup yang benar. Tapi kalau jiwa kita menghadapnya ke badan, berarti berpikir jasmani saja, materi saja, nyari enaknya saja, di situ kita salah jalur. Manusia yang jiwanya mengandung akal, diwarnai oleh akalnya, dialah yang nanti mampu menjadi khalifatullah. Mereka yang tidak mampu mendayagunakan akal, ya tidak layak jadi khalifah. Karena akal ini senjata utamanya. Nah, ini kalimat beliau ya dari kitab As-Sa'adah wal Is'ad. Kata beliau, jiwa mengambil manfaat dari akal dan menyalurkan manfaat ke alam materi. Akal adalah kemuliaan dan kehormatan jiwa, dan jiwa adalah pelayannya akal.
Ketika jiwa melayani akal, maka pada jiwa akan tampak kesucian dan cahaya. Ketika dia meninggalkan akal, maka akan tampak kegelapan dan kekotoran. Kalau jiwanya gelap dan kotor, ya maka akan muncul kebodohan dan berefek pada kehancuran dan kemaksiatan. Sederhananya kan begini. Kalau akal tidak kita gunakan, kalau kita hanya berorientasi pada materi, pada badan, ya kita tidak pinter. Orang pintar itu kan minum, enggak ya? Oh, enggak. Orang pintar itu kan yang menggunakan akalnya. Kalau enggak pakai akal terus bodoh. Kalau bodoh, ya hidupmu akan sengsara. Jadi terus kamu enggak ngerti benar salah, akhirnya maksiat. Inilah hubungannya jiwa dengan akal. Maka hidupkan akalmu. Dari situ kalian akan jadi pinter. Kalau sudah pinter, penuh dengan ilmu, ya jernih perjalanan hidup. Tidak kesasar lagi. Loh, terus agama di mana? Ini menarik. Agama juga penting. Kenapa? Ya meskipun jiwa dengan akal itu manfaatnya besar, tapi dengan dukungan agama, jadi ngerti tujuannya harus kemana. Nah, ini Al-Amiri pakai permisalan begini. Dalam perkembangbiakan spesies tumbuhan di alam, semua tingkat kesempurnaan satu spesies tumbuhan secara potensial terdapat dalam wujudnya. Tetapi untuk mewujudkan daun-daunnya, bunga-bunganya, buah-buahnya, mesti membutuhkan seorang tukang kebun. Jiwa manusia juga secara potensial memiliki semua derajat kesempurnaan. Tetapi untuk mengaktualkan seluruh potensi yang dimilikinya, ya niscaya dia memerlukan agama dan juga filsafat. Jadi akal tadi ketika mewarnai jiwa, jiwa ini kan sudah on the right track ini, sudah benar. Tapi terus ini harus dibawa kemana? Itu yang membantu agama. Jadi yang penting sudah tidak berorientasi jasmaniah badan, sekarang pikiran jernih ini mau dipakai kendaraan untuk kemana, itu yang nuntun agama. Jadi inilah pentingnya agama. Agama seperti tukang kebun bagi tanaman-tanaman. Tanaman-tanaman itu karena punya potensi tumbuh. Nanti muncul daunnya, mungkin muncul buahnya, mungkin muncul bunganya. Kalau tidak diatur oleh tukang kebun ini, yo daunnya mungkin keluar, bunganya mungkin keluar, tapi bisa tidak karu-karuan. Tidak tertib, tidak tertata, bisa jadi malah blunder, dia mati sendiri. Di situ gunanya tukang kebun. Agama posisinya di situ. Jadi inilah pandangannya Al-Amiri tentang hubungan akal dan jiwa, hubungan jiwa dengan agama. Intinya kita memerlukan tiga-tiganya. Jadi jiwa yang sehat itu kendaraannya adalah akal, orientasinya agama. Jiwa yang salah jalan itu orientasinya badan, kesenangan materi jasmaninya. Kalau ini sudah di banyak filosof mungkin sudah dijelaskan, apalagi dalam tradisi tasawuf. Kita lanjutkan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian ulul albab ya. Ini saya tambahkan saja, biar kalian ngerti bedanya. Ulul albab itu jenis manusia cerdas yang ideal. Kalau dalam Al-Quran itu ada 3 istilah untuk manusia cerdas. Ada ulul absor, ada ulun nuha, ada ulul albab. Ulul absor ini orang cerdas dalam arti orang yang visioner.
pikirannya jauh ke depan. Itu ulul absor. Fa'tabiru ya ulil absor. Ambil pelajaran. Demi apa? Demi masa depan. Jadi ulul absor itu orang yang visioner. Mikirnya tidak hanya untuk hari ini, tapi juga untuk masa depan. Tidak sekedar mencari enak sekarang, nyaman sekarang. Mungkin sekarang perlu tirakat sebentar, berkorban sebentar, tapi demi kesuksesan di masa depan. Itu ulul absor. Yang kedua ulin nuha atau ulun nuha. Ulun nuha itu orang yang akal sehatnya menang. Mengalahkan, mencegah yang buruk-buruk. Di akal sehat kita itu sebenarnya tahu kok mana baik, mana buruk, tapi sering tidak berdaya. Saya tahu Pak, nyogok seperti ini tuh tidak boleh, tapi kalau saya tidak nyogok ini nanti saya tidak masuk Pak, wong yang lain juga nyogok. Nah, ini berarti akal sehatmu kalah. Ulin nuha itu orang yang akal sehatnya menang. Istilah nuha itu kan sama kayak nahi mungkar. Akal sehatnya bisa mencegah keburukan. Ini orang cerdas yang kuat. Ulin nuha itu. Nah, yang tadi disebut ulul albab. Ulul albab itu orang cerdas yang tidak hanya cerdas akalnya tapi juga hatinya. Selalu terkoneksi dengan Tuhan. Yang tadi kata Al-Amiri solusinya ulul albab. Berarti apa? Nah ini teman-teman nanti kejar ya. Itu di situ saya tulis ayat-ayat. Nanti teman-teman cek sendiri. Saya tidak akan bacakan satu-satu, tapi saya sebut anunya saja, isinya. Apa sih cirinya ulul albab itu? Yang pertama, selalu ingat Allah. Boleh dicek di surat Ali Imran 190-191. Jadi ulul albab itu pertimbangan utama hidupnya selalu Allah. Karena dia selalu ingat Allah. Mau apa-apa yang muncul dulu di kepalanya, ini Allah ridho enggak? Ini kira-kira Allah berkenan enggak? Ini baik atau buruk seperti ini di mata Allah. Karena dia selalu ingat Allah. Perilakunya jadi sangat terkendali. Ini ciri pertama mungkin kalian sudah mengeluh. Wah berarti saya belum Pak. Ya enggak apa-apa, pelan-pelan. Yang kedua ini mungkin kalian bisa. Ciri kedua ulul albab itu selalu belajar. Dari apa saja dia mengambil pelajaran. Ini boleh dicek di surat Az-Zumar ayat 21. Tidak ada momen apapun berlalu tanpa dia belajar. Ini ciri kedua. Semoga teman-teman punya semangat ini, apalagi kalian ditakdir sebagian besar yang hadir ini kan mahasiswa. Belajarlah dari apa saja. Tidak harus dari buku, dari segala fenomena di sekelilingmu. Mungkin kamu pas nonton YouTube, mungkin kamu pas nonton drama Korea, tidak apa-apa. Tapi dari situ ambillah pelajaran. Jangan hanya ngambil seru-serunya saja, jangan hanya teriak-teriaknya saja kalau film horor. Jangan hanya, ya. Tapi ambil pelajaran. Apa sih pelajaran dari situ? Kalau tidak ada, Pak. Saya cermati dari awal sampai akhir. Yang saya lakukan ini tidak ada pelajarannya apa-apa. Ya tinggalkan. Berarti tidak penting. Biar kamu jadi ulul albab beneran. Yang ketiga, masih surat Az-Zumar, cuma ayat 18. Cirinya ulul albab adalah mau mendengarkan dan menerima. Jadi wawasannya luas. Tidak kesusu pingin ceramah, pingin nasihati orang, pingin tidak. Lebih banyak mendengarkan. Jadi dia ini kaya. Mungkin dulu pernah saya ilustrasikan ya. Dekat dengan teman yang banyak omong. Itu biasa. Tapi dekat dengan teman yang pinter tapi pendiam itu agak ngeri. Karena kan rasanya kamu dibaca terus oleh dia. Jadi
Ini cirinya memang orang ulul albab itu mendengarkan, siap mendengarkan. Karena ada ayatnya itu. Orang yang tidak mau berpikir dan tidak mau mendengarkan itu besok dia akan menyesal di neraka. Wa qalu launas ma'u au naqilu makun nafi ashabis sa'ir. Jadi penghuni neraka sa'ir itu mengeluh. Seandainya dulu saya mau mendengarkan dan mau berpikir, pasti saya tidak masuk neraka jadi ashabus sa'ir. Jadi berarti hati-hati semoga besok teman-teman tidak menyesal karena tidak berpikir. Berpikirlah biar besok tidak menyesal. Biar besok tidak seperti kalimat orang-orang di neraka ini. Laukunna nasma'u au naqilu. Ah kok coba dulu saya mau mendengarkan dan mau berpikir, selamat saya. Berarti dia di dunia tidak mau mendengarkan dan tidak mau mikir. Baik, ciri ketiga. Ciri keempat, berpikirnya mendalam sampai ke level hikmah. Berpikir level hikmah itu, ya kalau mengikuti Imam Ghazali, ya berpikir yang sampai level tidak sekedar pemahaman, tapi juga mempertimbangkan manfaat dan kemaslahatan. Ilmu itu seimbangnya ada di hikmah. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Kalau lebih namanya ngawur. Sia-sia, tidak ada gunanya. Kalau kurang namanya bodoh. Pasnya ilmu itu hikmah. Hikmah itu berilmu yang cocok, sesuai, bermanfaat, berguna untuk dirimu maupun untuk sesamamu. Itu namanya hikmah. Dan yang bisa seperti ini ulul albab. Yang terakhir, belajar dan mencari ilmu, mendengarkan dan lain sebagainya tadi, tujuannya hanya satu, ridhonya Allah. Jadi satu-satunya orientasi dia adalah ridhonya Allah. Itu boleh dicek surat Ali Imran ayat 7. Tidak untuk biar besok dapat kerja apa, tidak untuk biar kaya raya, tidak untuk status sosial. Karena ada orang belajar itu status sosial. Ada mahasiswa, Mas kok enggak lulus-lulus kenapa sih? Saya itu khawatir Pak, kalau saya lulus statusnya pengangguran. Nah, kalau sekarang kan masih mahasiswa. Kalau ditanya orang jawabnya gampang. Kerja apa sekarang? Masih mahasiswa. Nah, itu masih aman. Yaitu, iya. Nanti kamu pakai jurus ini ya. Oh, enggak lulus-lulus. Ah, biar status saya masih tegas. Mahasiswa. Nah, tidak karena itu. Ulul albab itu mencari ilmu hanya demi ridhonya Allah saja. Tidak karena pamrih-pamrih duniawi apapun. Ini nanti yang jadi kunci untuk mengatasi problem-problem tadi ya, problem masyarakat dan konflik agama.